Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Tendi Apriawan dari SMK Bela Nusantara Andika Cianjur. Hari ini, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, saya akan mulai video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Walaupun kita udah agak siang menjelang sore, tetap semangat nggak? Semangat ya? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, jika di sekitar meja bangkunya ada sampah atau kotoran yang bikin gak nyaman, boleh diambil, dipungut, terus dibuang dulu keluar ya. Mangga, silahkan. Udah ya semuanya ya? Oke. Kalau udah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan doa ya, biar kegiatan kita dimudahkan dan mendapat berkah ya. Silahkan ke KM untuk memimpin doa. Perhatian, sebelum belajar mari kita baca doa dalam hati. Mulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita absen dulu ya. Kira-kira siapa nih yang nggak hadir hari ini? Ahmad Akbar hadir. Yang keras ya. Andri Hadir. Dede Aditya Hadir. Gadis hadir ya. M. Rafli Hadir. Muhammad Alif Hadir. Nina Ramadhani Hadir. Cindy Siti Hadir. Siti Hardianti Hadir. terus Siti Nurpadila Hadir. Siti Saida Hadir. Tiara Dwi Hadir. terus Wahid. Oke, alhamdulillah ya. Berarti kan kita lengkap ya, masuk semua. Ya. Semoga ini menjadi apa? Menjadi sinyal positif gitu ya untuk pembelajaran kita ke depannya. Kita tetap rajin dan istiqomah ya. Nah, sekarang materi kita untuk hari ini adalah tentang run cycle ya. Nah, sebelum kita masuki materi run cycle nih, kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak apa hubungannya antara yang materi kita kemarin work cycle dengan run cycle? Ada nggak? Kalau work cycle itu berjalan, kalau run cycle berlari gitu, kayak lari gitu. Gerakannya tapi Terus kalau dikaitkan apa kira-kira? sama jalan, jadi mengulang jalan. Ulang ya? Ya, Benar. mengulang. Benar kata Dede. Oh, ada yang mau menambahkan? Mau Gimana? kalau walk cycle mah dua pose, sama run cycle, cuman di run cycle mah si kakinya tuh diedit lagi. Ya betul. Tepuk tangan dulu. Wah. Alif.
Ya, berikutnya seperti biasa ada kata-kata mutiara ya buat pembelajaran kita semua, diambil hikmahnya. Quotes hari ini adalah musuh terbesar manusia adalah diri sendiri ya. Nah, kira-kira ada yang mau berpendapat nggak maksudnya apa tuh? Misalkan musuh diri sendiri itu jadi suka misalkan hati berkata lain, kok otak berpikiran beda gitu kan. Benar-benar. Kayak Terus jadi gimana kalau kayak gitu? jadi kayak misalkan di otak teh udah kepikiran pengen kayak gini, tapi hati teh nolak gitu nih. Gitu ya, Pak? Benar. Ya. Kasih plus dulu buat Cindy. Ya, jadi benar ya kata Cindy tadi barusan. Jadi kata Cindy kan kadang otak kita pengennya A, tapi hati kita tolak belakang ya, atau jadi B ya. Ya emang kayak gitu. Jadi yang berbahaya itu di saat kita mempunyai sesuatu gitu ya yang harus dilakukan, wajib dilaksanakan, tetapi karena keegoan kita malah memilih satu yang salah gitu. Jadi harusnya tidak dilakukan gitu. Jadi itu tuh diri kita sendiri tuh musuh kita terbesar sebenarnya gitu ya. Jadi kalian juga pasti pernah dengar ya kalimat ini ya. Jadi yang paling berat itu bukan mengalahkan musuh gitu orang lain, tapi diri kita sendiri. Soalnya secara logika aja, kita tuh kan sama dikasih waktu ya sama Allah 24 jam ya. Sebenarnya buat pembelajaran kita tuh kan oleh Allah dikasih waktu yang sama ya, 24 jam satu hari itu ya. Kita semua sama. Tetapi kenapa seseorang itu ada yang sukses, ada yang biasa aja, ada yang kurang sukses? Nah, berarti itu tuh implikasi gitu, atau disebabkan oleh perlawanan kita terhadap diri kita sendiri gitu ya. Kita bisa nggak melawan hal-hal yang jelek gitu? Kalau kita sukses melawan hal-hal yang jelek di diri kita, insya Allah kita akan menjadi sukses ya. Semoga bisa menjadi pembelajaran kita semua, tidak hanya untuk kalian, tetapi untuk Bapak juga ya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke materi kita hari ini, Bapak akan melakukan post test terlebih dahulu ya. Mangga dibuka kuisisnya. Yang bisa di laptop, di HP, mangga di HP. Yang mau di PC, boleh di PC. Nah, kodenya ini ya. 311 203. Mulai ya. Start. Ketiga Alif, kedua Siti Haryanti, ke satu Dede. Break. Tepuk tangan buat mereka bertiga. Enggak apa-apa ya. Ini baru pretest. Semoga setelah pembelajaran kita hari ini, saat post test nanti yang nilainya masih kurang bisa meningkat ya. Ya, materi hari ini seperti yang Bapak katakan tadi tentang membuat animasi run cycle ya.
materi-materi Bapak sebelumnya, tentu ada indikator pencapaian kompetensi ya. Jadi kita tuh target untuk belajar tuh bisa apa gitu ya. Jadi untuk indikator pencapaian kompetensi sekarang, mangga boleh dibacakan sama Nina. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator KD pada KI pengetahuan 3.639 menerapkan animasi run cycle dalam 3 dimensi organik. Indikator KD pada KI keterampilan 4.6.9 membuat animasi run cycle dalam 3 dimensi organik. Oke, kasih plus dulu buat Nina. Tujuan pembelajaran, Bapak ingin siapa yang bacain ya? Coba Saidah, tolong dibacain tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan diskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan mampu menerapkan animasi run cycle dalam 3D organik secara mandiri. 2. Melalui kegiatan praktikum, peserta didik diharapkan mampu membuat animasi run cycle dalam 3D organik secara mandiri. Oke, makasih Saidah. Kasih plus dulu buat Saidah. Ya, berikutnya kira-kira ada yang pernah lihat film animasi 3D nggak? Yang di dalamnya itu terdapat run cycle. Kira-kira film apa aja? Ada yang pernah lihat nggak? Run cycle. Toy Story? Kata Danis Toy Story? Ah, benar ada. Terus siapa lagi? Film apa lagi kira-kira? Frozen. Terus siapa lagi? Apa dia? Minion. Terus? Inside Out. Ada. Ya, jadi semua yang film animasi kalian sebutkan tadi itu semuanya pasti ada ya yang namanya run cycle, karena itu adalah dasar kita membuat animasi ya. Seperti itu ya. Next, sebelum Bapak lanjutkan materi berikutnya, Bapak ingin menampilkan sebuah film pendek. Jadi ini bikinan Blender Studio tentang temanya itu run cycle. Judulnya juga Coffee Run. Penasaran nggak? Nah, kita lihat dulu bentar ya. Nah, jadi itulah sedikit video pendek ya tentang run cycle. Bisi yang kemarin ada yang lupa, ada juga run cycle ini. Setelah kalian lihat video barusan, udah ada gambaran ya run cycle itu seperti apa? Udah? Udah. Oke, kalau gitu berikutnya ya, sebelum kita mencoba membuat animasi run cycle,
kita akan dengarkan dulu sedikit penjelasan tentang apa itu animasi run cycle ya. Coba Teteh bacain. Animasi run cycle. Run cycle sama seperti berjalan, tetapi pada run cycle berlari menggunakan gerakan dan otot yang sama dalam kehidupan nyata. Menganimasikan lari karakter adalah proses yang mirip dengan menganimasikan berjalan. Namun ada beberapa perbedaan mendasar antara siklus lari dan siklus berjalan. Dalam animasi 3D biasa menggunakan animasi cutout, teknik rotoscoping, dan yang paling mudah menggunakan teknik pose to pose. Terima kasih Teteh. Kita kasih plus dulu buat Teteh. Ya, next. Berikutnya ada panduan buat penghadiahannya di channel YouTube Bapak ya. Sebagai media belajar kita yang belum subscribe, mangga subscribe dulu. Ya, berikutnya ini ya. Judul videonya Blender 3.13 tutorial Run Cycle in Blender, the fastest method, easy in a few step. Yang itu ya. Kita membentuk kelompok ya. Sekaligus Bapak akan membagikan LKPD ke tiap kelompok. Tetapi hari ini ada yang spesial nih. Jadi salah satu teman kita akan memandu pembelajaran kita hari ini. Siapakah dia? Siap. Kasih aplaus dulu buat Dede, mangga. Silakan Dede ke depan. Ini Rafli berdua sama Lia. Ini Cindy sama Danis. Ini berdua. Depan Pak. Iya. Sok aja duduk dulu. Ini Teteh berdua. Baik, kesini Bay. Berdua. Biar ada temennya. Terus buat Dede biar tambah semangat. Ya, jadi gitu ya. Jadi di sini Dede akan memandu kegiatan kita hari ini. Kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak mengecek pekerjaan kalian ya. Oke, siap. Kita mulai aja. Bang Ade. Jadi yang pertama kita disabelkan dulu yang ada di kanan, yang face-nya, weak-nya. Kalau arm yaitu IK dan yang R-nya IK. Seperti di depan. Bagaimana, sudah? Semuanya sudah? Oke. Lanjut. Lanjut, kita posisikan pose yang seperti gambar di depan ya. Tuh Pak, langsung gitu Pak, langsung. Setelah semuanya pas, tekan huruf I pada keyboard untuk memberikan keyframe pada seluruh pose. Masih di frame 1,
klik seluruh rig pada karakter, kemudian dengan cara pilih salah satu rig pada karakter. Kemudian klik kanan pada mouse lalu pilih copy Ctrl+C. Pointer di frame 7, kemudian klik tombol paste, flip, shift Ctrl+P, sehingga pada frame 7 terdapat keyframe, maka pos menduplikasi seperti pada frame 1 tetapi kebalikannya. Kopikan pos di frame 1 ke frame 13. Kemudian klik tombol paste atau Ctrl+P sehingga pada frame 13 terdapat keyframe. Tadi kita sudah melakukannya hanya sekali pos dalam frame ke-1. Kemudian pada frame ke-7 kita menduplikat pos dari frame 1 tetapi menjadi pos kebalikannya. Oke, lalu yang terakhir kita menduplikat kembali frame 1. Tahap inilah yang disebut key pose. Sekarang tinggal kita akan membuat pose in between. Oke, bagaimana? Sudah? Lanjut ke frame keempat. Pada dropshift, klik pointer di frame 4, posisikan posisi tangan karakter dan kaki karakter seperti gambar di depan. Oke, kalau sudah, lanjut. Setelah semuanya pas, tekan huruf I di keyboard pada pivot untuk memberikan keyframe pada seluruh pose-nya. Oke, masih di keyframe keempat, klik seluruh rig pada karakter, kemudian dengan cara pilih salah satu rig pada karakter, kemudian klik kanan pada mouse, lalu pilih copy Ctrl+C. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Kita pada dropshift, klik pointer di frame keempat. Posisikan posisi tangan karakter dan kaki karakter seperti gambar di depan. Lanjut ke langkah berikutnya. Setelah semuanya pas, tekan huruf I di keyboard pada pivot untuk memberikan keyframe pada seluruh pose. Oke, masih di keyframe 4, klik seluruh rig pada karakter, kemudian dengan cara pilih salah satu rig pada karakter, kemudian klik kanan pada mouse, lalu pilih copy Ctrl atau Ctrl+C. Lanjut, kemudian pada dropshift, klik pointer di frame 10, kemudian klik tombol klik paste atau Ctrl+P, sehingga pada frame ke-10 terdapat keyframe. Maka pos menduplikasi seperti pada frame tetapi kebalikannya ya. Lanjut ke langkah berikutnya. Pada frame 2, ubah posisi karakter, posisi panggul dan kaki kanan diturunkan agak ke bawah. Telapak kaki kiri agar menapak ke ground. Setelah selesai, tekan huruf I pada keyboard untuk memberikan keyframe. Masih di keyframe 2, klik seluruh rig pada karakter. Kemudian dengan cara pilih salah satu rig pada karakter, kemudian klik kanan pada mouse, lalu pilih copy atau Ctrl+C.
Oke, lanjut. Kemudian pada dropsheet, klik pointer di frame 8, kemudian klik tombol paste atau CTRL-V sehingga pada frame ke-8 terdapat keyframe. Maka pose menduplikasi seperti pada frame 2 tetapi kebalikannya. Dan langkah keberapa sampai? Poin ke-15. 15. Ya, poin ke-15. Poin 15 gimana? Udah. Bagaimana? Datang lanjut ke? Lanjut pada frame 3, ubah posisi karakter seperti telapak kaki kiri agar menapak ke ground. Setelah selesai, tekan huruf I pada keyboard untuk memberikan keyframe. Poin ke-16, tinggal beberapa langkah lagi ya. Karakter kita dapat berlari. Semangat teman-teman. Semangat. Apakah ada yang kesulitan? Jadi sudah semuanya ya. Lanjut ke poin 17, frame ke-5. Oke. Naikkan sedikit posisi panggul ke atas. Telapak kaki kiri agak miringkan dan kaki kiri jinjit menapak background. Oke. Kalau sudah, setelah selesai tekan huruf I pada keyboard untuk memberikan keyframe. Bentar kepada itu Berbicara. Oke, kalau sudah kita lanjut ke poin 18, masih di keyframe 5. Klik seluruh rig pada karakter, kemudian dengan cara pilih salah satu rig pada karakter. Kemudian klik kanan pada mouse, lalu klik CTRL C atau copy. Sudah? Bagaimana? Oh, ya, saya tunggu. Ya. Baik. Selesaikan dulu. Oke, kalau sudah kita lanjut pada poin ke-20 ya. Pada frame ke-6. Frame ke-6 balikin. Ubah posisi karakter. Telapak kaki kiri dan kanan dinaikkan ke atas. Setelah selesai, tekan huruf I pada keyboard untuk memberikan keyframe. Bagaimana? Oke. Dan Wahid udah? Oh, bagus ya. Lanjut. Kalau sudah, kita ke poin yang ke-21. Oke, masih di keyframe 6. Klik seluruh rig pada karakter, kemudian dengan cara pilih salah satu rig pada karakter, kemudian klik kanan pada mouse, lalu pilih copy atau CTRL-C.
Oke, lanjut. Apa sudah? Lanjut ke rangka yang terakhir ya. Kemudian pada dropsheet klik pointer di frame ke-12. Pindahin ke frame 12. Kemudian klik tombol paste, klik paste atau CTRL-V, sehingga pada frame ke-12 terdapat keyframe, maka pos menduplikasi seperti pada frame 6 tetapi kebalikannya. Dan poin ke-23 selesai, jalankan. Oke, berhasil. Mantap. 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 Hah? Ya, sekali lagi kita beri plus buat Dede. Ternyata mudah ya caranya ya. Jadi kita membuat beberapa pose seperti walk cycle. Cuman ini di pose-pose tersebut tuh kita ngedit beberapa bagian ya. Jadi kayak si ujung kakinya dinaikin gitu, si ujung kakinya diturunin gitu ya. Jadi cuman diedit dikit-dikit aja gitu. Jadi pada prinsipnya agak-agak sedikit mirip gitu ya. Oh ya, terus mungkin di komputer kalian ada yang bergerak cepat, ada bergerak lambat gitu ya. Itu sebenarnya walaupun kita udah men-setting FPS-nya sama 30, hasilnya berbeda-beda tergantung spek komputernya masing-masing gitu ya. Jadi tidak usah aneh gitu ya. Oke. Siap, Dek. Terima kasih, Dek. Nah, berikutnya setelah tadi kita membuat animasi walk cycle, tibalah kita saat di penghujung kegiatan pembelajaran kita ya. Jangan sedih gitu atau ya, seperti biasa kita akan melakukan apa namanya? Kuis ya, atau post test ya. Semoga hasilnya lebih baik tadi dari sebelumnya pretestnya ya, Bangga. 179.267. Nih, kodenya 179.267. Mangga bisa dimulai. Bismillah dulu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Start. Satu masih abai. Woi, Aidin, oi. Melejit ke posisi 3, oi. Ini kayaknya bakal ada yang sama-sama nih. Poinnya bakal ada yang sama-sama.
Aduh. Siapa sekarang? Kita lihat di situ. Ketiga Rafli, kedua Cindy, ke satu Abah. Yeay. Rafli. Buat ke juara ketiga Rafli. Kedua Cindy. Karena dia masih ini juara wae, Pak. Ke satu apa, Bay? Mina. Ya. Untuk refleksi kegiatan akhir kita ini, kira-kira ada yang mau menjelaskan nggak? Kegiatan kita hari ini ngapain aja? Tiara? Belajar tentang run cycle, terus mencoba menjalankan run cycle. Buat animasinya ya? Iya. Ya. Kasih plus dulu buat Tiara. Berikutnya, untuk pertemuan kita berikutnya, berarti kita akan bertemu di semester depan ya. Jadi materi semester depan kita itu tentang 12 prinsip animasi gitu ya. Jadi setiap gerakan animasi, entah itu 2 dimensi, 3 dimensi, itu tuh tidak bergerak begitu saja gitu. Jadi ada rules-nya gitu, aturan-aturannya, teorinya. Jadi sehingga membuat animasi itu semakin menarik gitu ya gerakannya, seperti itu ya. Baiklah. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, sebelum kita pulang, mari kita baca doa dulu ya. Silahkan kepada KM untuk memimpin doa kita sebelum pulang. Bahagia sebelum pulang, mari kita baca nanti mulai. Selesai. Dijaga salam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bernilai ibadah bagi kita ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini yang beres. Terima kasih semuanya. Di shutdown. Budak